Cerita diawali dengan memperlihatkan pria bernama Mykola, seorang guru fisika yang mengajar di sekolah yang berada di wilayah Ukraina Timur, berdekatan dengan perbatasan Rusia. Series of bloody clashes with the Berkut Special Police saw the killing of Russian intervention culminating in the invasion and occupation of Crimea. Tentu pekerjaan guru bukanlah hal yang mudah, karena selain Mykola dituntut membuat muridnya pintar, dia juga harus menahan emosi dari tingkah nyebelin para murid, seperti yang dilakukan murid bernama Ivan, yang menembakkan kertas menggunakan sedotan ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. It's time. Tanpa emosi dan dengan ketenangan, Mykola memerintahkan Ivan untuk menembakkan kertasnya lagi ke arah papan tulis, dan malah menjadikan perbuatan polontong Ivan itu sebagai bahan pembelajaran bagi murid-muridnya. 0.9 seconds. It was at this speed that Ivan spat the paper. Tidak terima karena merasa dipermalukan di depan teman kelasnya, ketika jam pelajaran habis, Ivan mulai mengejek Mykola sebagai orang aneh hingga tidak diakui sebagai orang sini. We both know you don't belong here. Karena Mykola adalah seorang pencinta damai dan memilih tinggal secara terpisah dengan para penduduk bersama istrinya di perbukitan, dan masih mempertahankan identitas budaya dari leluhurnya, seperti simbol cakar gagak yang disusun menggunakan batu putih. Namun di dunia yang kita huni saat ini dipenuhi oleh manusia serakah yang ingin menunjukkan dominasinya, hingga kedamaian yang dipertahankan oleh Mykola pasti tidak akan berlangsung lama, dan kejadiannya itu Mykola rasakan ketika dia pulang setelah mengajar di sekolah. Mykola tidak bisa berbuat apa-apa ketika 2 ekor tentara Rusia memukuli Mykola beserta istrinya, termasuk ketika dengan setolil-tolilnya tentara Rusia itu membakar rumah Mykola dan membunuh istrinya dengan cara ditembak tepat di depan mata kepala Mykola. It'll be alright. Don't leave me. Tentara Ukraina mendatangi Mykola bersama istrinya yang telah tiada. Setelah mereka memastikan bahwa Mykola adalah bagian dari mereka, mereka membantu Mykola mengubur istrinya, sebelum akhirnya membawa Mykola ke markas sementara pasukan Ukraina. Karena Rusia telah menginvasi seluruh wilayah, sehingga mereka memanfaatkan bangunan terbengkalai sebagai tempat persembunyian mereka. Dan tentu pasti orang asing tidak bisa seenak jidat masuk ke markas mereka, termasuk Mykola yang dianggap sebagai mata-mata. You just leaked our base to him. Hey! Whoa, motherfucker! You. Why were you going for it? Tetapi di sana Mykola ingin menjadi tentara, karena selain Mykola berniat mengusir tentara Rusia, kini di dalam hati dan pikirannya hanya ada satu kalimat, yaitu balas dendam. Karena musuh telah mengambil seluruh kebahagiaan dan kedamaiannya yang dia jaga sepenuh hati seperti malika kedelai kacang pilihan. I want to show them. Show them what? I want to show them whose land it is that they're spitting on. Dimulailah latihan berat Mykola menjadi tentara untuk menguatkan fisiknya. Juga harus cepat mengisi ulang senjata dengan peluru, juga bongkar pasang AK-47, yang tentu Mykola belum mahir mengoprek mainan semacam itu. Bad! Karena sempat maraton film Om Saya yang suka ngelok-ngelok dalam aksinya, Mykola kini menekankan satu hal dalam prinsipnya, yaitu civis pacem para bellum. Jika kamu menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk berperang. Pacifist died already, Commander, sir! You can call me Raven!
Pelatihan yang mustahil bisa dilakukan lelaki kaum tulang lunak dilakukan dengan serius oleh Mikola, seperti lompatin penghalang, ngaleor di bawah kawat berduri, dan terus mengasah kemampuannya untuk bongkar pasang AK-47. Hingga dengan kegigihannya yang semaksimal itu, pasti Mikola akan menuai hasilnya. Mikola mengajukan dirinya untuk mengikuti pelatihan sniper dan sempat diremehkan oleh kepala peleton, tanpa tahu bahwa Mikola sudah berlatih serius, terus-menerus hingga membuatnya mampu memecahkan rekor bongkar pasang AK-47 dengan mata tertutup lagi, membuat semua orang yang ada di sana takjub akan keterampilannya yang dihasilkan dari kerja kerasnya. Begin! Congratulations to Private Raven! I'm thinking SKS. Karena hal itu, Mikola diizinkan ikut pelatihan, yang di sana kapten memberitahu bahwa seorang sniper bukan orang yang dikit-dikit ngantuk, apalagi orang yang suka lapar hayang singkong di sanguan, melainkan untuk orang yang didesain mampu tetap tenang di segala medan, memiliki fokus tinggi dan bereaksi ketika ada momen yang pas sesingkat apapun. The sniper fires a shot and the noise of machine gun fire, or the blare of explosion. Ketenangan dalam diri sniper itu adalah hal mutlak, karena jika gerak sedikit saja mereka akan terbunuh, dan kehebatan seorang sniper bukan dihasilkan dari seberapa bagus senjata yang mereka pegang, melainkan seberapa cerdas orang yang memegangnya. It's not a rifle that makes a sniper dangerous. It's his intelligence and tenacity. Dan di sana Mikola sudah memiliki semua syarat-syarat itu, karena dia dulunya adalah seorang guru fisika. Jadi soal perhitungan jarak Mikola jagonya, soal menahan emosi dia jugalah jagonya, soal ketenangan tentu siapa lagi dong kalau bukan Mikola, sehingga menjadi seorang sniper memang sudah takdirnya. I have the answer. Go ahead. Distance to Kamaz is 493 meters. 940 and 804.5. Karena hal itulah Mikola menjadi sniper paling jenius di antara yang lain. Dibuktikan pada tes terakhir, ketika semua orang sudah menembak ke arah target. Dengan kecerdasan, fokus, dan ketenangannya, Mikola menunggu momen yang pas untuk menyinipre, hingga akhirnya dia pas mengenai titik tengah target. Are you waiting for dawn? Code green. +3, Raven. Thank you for waiting. Melihat kehebatan Mikola, kapten menempatkannya pada kompi pertama yang dipimpin kapten sendiri, dan segera diajak melakukan misi pertama untuk meratakan tentara Rusia yang menguasai jembatan perbatasan. Second in position. 2 up. You take the one on the left. Car at 9 o'clock. Stop. Aksi Mikola sempat tertunda ketika warga sipil berniat melintasi perbatasan, yang mana ketika posisi warga sipil sudah tidak menghalangi pandangan, akhirnya Mikola menunjukkan skill yang dimiliki sniper paling mematikan dengan melumpuhkan musuh melalui jendela mobil. Move aside! Congratulations on your first mission. Namun dalam misi pertamanya, teman Mikola terbunuh oleh tentara Rusia. Dan tanpa istirahat nyanet atau sekedar ngahuap roti, Mikola kembali diajak menjalankan misi oleh kapten untuk membalaskan kematian timnya, dengan membuat perangkap ranjau darat di sekitar jalan yang akan dilewati oleh tentara Rusia. Ivan? Mikola terkejut ketika melihat mantan anak muridnya yaitu Ivan yang nyebelin kini membelot menjadi tentara Rusia. Namun karena Mikola sudah membuat pilihan hidup dan kini telah mempunyai prinsip baru yang lebih relevan di dunia saat ini, Mikola tidak nanggung dalam menjalankan misinya.
My former student from Horlivka, He made the choice himself. as did I. Mikola tidak kembali ke markas, namun dia segera menjalankan misi pengintaian bersama kapten. Yang pada saat itu Mikola melihat dua orang tentara Rusia, yang salah satunya adalah tentara yang membunuh istrinya, dan muncullah nafsu balas dendam Mikola hingga dia tidak mengindahkan perintah kapten untuk jangan menembak. Memang Mikola berhasil membunuh tentara itu dan memuaskan hasrat nafsunya. Namun kelakuannya tersebut menyebabkan posisi dirinya dan kapten terbongkar, membuat Mikola merasakan kembali kehilangan ketika kapten terbunuh oleh sniper musuh. First is down. Mikola berhasil membawa jasad kapten ke markas dalam keadaan menyesal karena tidak mematuhi perintahnya dan hanya mengikuti nafsunya saja. Dan Mikola diberitahu bahwa agen rahasia akan mencari sniper yang telah membunuh kapten dan dia diperintahkan untuk membalaskan kematiannya. And it will be you who deals with it. Sambil menunggu informasi dari agen rahasia, Mikola menjalankan misi untuk menghilangkan barudak Rusia dari wilayahnya dengan pengalaman juga kejeniusannya. Karena kini dia mampu menumbangkan musuh hanya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Meskipun Mikola sedikit kasih pat pelor saat menjalankan aksinya. Gotcha, bitch. Ketika sedang ngerenghap untuk merelaksasikan tubuhnya dari misi yang telah Mikola jalani, dia ditelepon oleh komandan yang menginformasikan bahwa agen rahasia telah menemukan sniper musuh yang telah membunuh kapten, sehingga Mikola segera menuju lokasi pertemuan. Lalu Mikola beserta yang lain diberi informasi bahwa sniper musuh itu bukan sniper kaleng-kaleng. Karena dari jarak yang sangat jauh saja dia mampu menumbangkan 6 pasukan. Dan dia mengunggah video aksinya itu untuk mengintimidasi semangat mereka. Termasuk video ketika mengeksekusi kapten. One of these videos is our cap. Fucker. Sniper itu bernama Seri yang sekarang dia berada di pabrik kimia, tidak berpindah tempat seakan mengejek mereka setelah sebelumnya menjatuhkan beberapa targetnya, dan Seri selalu memiliki 2 pengintai saat menjalankan kekerannya untuk mengetahui lokasi targetnya berada. The 2 observers occupying different floors. Mikola segera menuju pabrik kimia sementara yang lain bersiap untuk menembak para kroco. Yang pada saat sudah sampai, Mikola menembak 2 orang tentara Rusia dan salah satunya adalah orang yang telah membunuh istrinya. I should have shot you when I had position. Plus. Ketika tim sudah memiliki target masing-masing, tentara pemegang machine gun menembak untuk melakukan pengalihan, supaya tim bisa menjatuhkan seluruh kroco. Tanpa sepengetahuan target utama mereka, juga Mikola dapat menjatuhkan salah satu pengintai yang dimiliki Seri. Report. Clear. Come in. Seri memerintahkan satu lagi pengintainya untuk tetap tenang, dan ketika melihat pengintainya yang lain telah tewas, juga menyadari bahwa dia telah terkepung, Seri meminta bantuan markas yang segera OTW ke lokasi Seri. Tanpa mengetahui bahwa Mikola sudah berada di dalam pabrik kimia, berniat untuk membalaskan dendam kematian kaptennya, juga menuntaskan misinya dengan cara seperti ini.
Mikola mengambil senjata seri untuk melakukan pesta penyambutan kepada tim bantuan yang telah seri pesan bersama rekan-rekannya. Hingga pesanan seri itu sampai sih sampai, namun mereka segera disampaikan ke akhirat. Shitbags will answer us for Crimea. The perimeter's clear. Plus, Setelah sukses menjalankan misi dan menuntaskan dendamnya, Mikola tidak segera berkumpul dengan rekan-rekannya, tetapi dia kembali ke rumah lamanya, juga tempat persemayaman terakhir mendiang istrinya, karena telah membalaskan apa yang telah musuh ambil dari dirinya. Dan kisah ini didasarkan dari kisah nyata tentang seorang guru fisika pencinta damai bernama Mikola Voronin yang menjadi penembak jitu setelah keluarganya menjadi korban kekejaman pasukan Rusia. Apakah dia mampu mengusir tentara Rusia Orea dari negaranya yang masih diinvasi menggunakan aksi-aksi sniper yang dipadukan kejeniusannya? Dan film pun beresan weh dengan saya yang berkata wele wele.